Selamat datang di Rabona Kick TV. Di video kali ini, Rabona Kick TV tidak akan membahas cerita sepak bola dari tanah Eropa, tapi Rabona Kick TV akan membahas cerita sepak bola dari Indonesia. Video kali ini kami akan membahas mengenai pemain tengah atau midfielder yang cukup terkenal dan tentunya pernah bermain di Liga Sepak Bola Indonesia. Tidak hanya pemain lokal, tetapi juga pemain asing yang pernah merasakan gimana kerasnya kompetisi di Liga Sepak Bola Indonesia. Yang pertama, Edward Ifak Dalam, lahir di Merauke tahun 1974. Edward Ifak Dalam adalah seorang legenda sepak bola yang dimiliki oleh Indonesia dan berposisi sebagai pemain tengah atau gelandang. Memulai karir sepak bola dari level junior bersama PS Merauke dan di tahun 1994, Edward Ifak Dalam resmi berkarir bersama Persipura Jayapura di level senior. Selama karirnya sebagai pemain sepak bola, pria yang biasa dipanggil Edu ini hanya membela 3 klub dari tanah Cendrawasih: Persipura Jayapura, Persidafon Davonsoro, dan Persiwa Wamena. Selama 16 tahun, Edu memperkuat Mutiara Hitam Persipura Jayapura dan memberikan gelar Liga Indonesia tahun 2005, Liga Super Indonesia tahun 2008-2009, dan Community Shield Indonesia tahun 2009. Edu juga pernah memperkuat timnas Indonesia dengan 11 caps dan 3 gol serta membawa Indonesia meraih perak di ajang SEA Games tahun 1997. Peringkat kedua di kejuaraan AFF tahun 2000. Prestasi individu yang pernah diraih adalah Indonesia Super League Fair Play Award tahun 2009-2010. Edward Ifak Dalam memilih gantung sepatu di tahun 2014 dan melanjutkan karir sebagai pelatih, selain sebagai ASN di Dinas Kominfo Papua. 2. Bima Sakti. Bernama lengkap Bima Sakti Tukiman, lahir di Balikpapan pada tahun 1977. Karir sepak bolanya berawal dari PKT Bontang pada level junior. Bahkan Bima Sakti Junior sempat berada di tanah pizza Italia bersama Sampdoria Primavera di tahun 1994. Klub yang pernah dibela selama mentas di Liga Indonesia cukup banyak, dan Persema Malang adalah klub yang paling lama dibelanya selama 7 tahun. Secara prestasi, Bima Sakti meraih gelar juara Liga Indonesia bersama PSM Makassar 1999-2000. Prestasi secara individu adalah pemain terbaik saat membela PSM Makassar. Di level timnas Indonesia, pemain yang memiliki tendangan bebas yang keras dan akurat telah menorehkan 58 caps dengan 12 gol. Di tahun 2016, Bima Sakti memutuskan pensiun bersama Persiba Balikpapan dan melanjutkan karir sebagai asisten pelatih Persiba dan pelatih timnas U22. Bersama timnas U22, pelatih Bima Sakti berhasil membuat sejarah dengan emas pada ajang SEA Games tahun 2023 setelah menunggu selama 32 tahun lamanya. 3. Uston Nawawi. Supporter Persebaya Surabaya atau bonek pasti mengenal sosok yang satu ini. Uston Nawawi, pria kelahiran September 1977, adalah pemain tengah andalan Persebaya di awal karir seniornya tahun 1995 hingga tahun 2003. Pemain kelahiran Sidoarjo ini meniti karir sepak bola yang dari level junior, bergabung bersama PSSI Bareti, tim muda yang dibentuk untuk membina ilmu sepak bola di Italia. Uston Nawawi sangat identik dengan Persebaya. Bersama klub tersebut, dia meraih gelar juara Liga Indonesia sebanyak 2 kali, tahun 1997 dan 2004. Uston juga sempat pulang kampung untuk membela daerah kelahirannya, Sidoarjo. Bergabung bersama Delta Sidoarjo di tahun 2010-2011, sang pemain akhirnya memutuskan pensiun saat membela Bayangkara FC di tahun 2013. Bersamaan saat Indonesia terkena hukuman oleh FIFA. Karir Uston Nawawi bersama timnas Indonesia juga tidak terlalu moncer. Selama 7 tahun langganan sebagai pemain timnas, Uston tak mampu memberikan gelar juara, baik di SEA Games maupun di kejuaraan Piala Tiger, sekarang bernama AFF Championship. Kini, Uston Nawawi sudah memulai karirnya sebagai pelatih dengan menjadi asisten pelatih Persebaya. 4. Luciano Leandro.
Bernama lengkap Luciano Gomes Leandro, adalah seorang pemain profesional sepak bola berkebangsaan Brazil. Lahir di tahun 1966 di Rio de Janeiro, Brazil. Pemain yang disapa Lucy ini memulai karir sepak bolanya dari klub Serie C di Brazil bersama klub Goitacazes FC. Malang melintang di klub kasta bawah di Brazil, ia ditawarkan oleh agennya untuk bermain dan berkarir di Malaysia. Tapi yang terjadi adalah Lucy bermain di Indonesia bersama klub PSM Makassar selama 3 tahun, 1995 hingga 1998. Bersama PSM Makassar, Lucy mencapai babak final di musim pertamanya, dan musim keduanya hanya mampu membawa PSM Makassar sebagai semifinalis. Performanya yang gacor membuat klub ibu kota Persija kepincut untuk merekrutnya. Di tahun 2001 hingga 2004, Luciano resmi memperkuat macan Kemayoran Persija Jakarta, dan di tahun pertamanya langsung menjuarai liga dengan mengalahkan mantan klubnya PSM Makassar. Di tahun 2004, Lucy gantung sepatu dan pulang ke negaranya Brazil. Di sana dia membuat hotel yang bernama Hotel Makassar di Araujo, Macai, di mana desain hotel tersebut tentunya tentang Makassar. Lucy sempat kembali ke Indonesia untuk melatih beberapa klub di Indonesia, di antara Persema Manado, PSM Medan, dan di tahun 2019 dia melatih Persipura Jayapura. 5. Ronald Fagundes. Bernama lengkap Ronald Dayan Fagundes Oliveira, lahir di Montevideo, Uruguay, bulan Mei tahun 1979. Pemain yang mengawali karir sepak bolanya di Indonesia bersama klub PSM Makassar selama 3 tahun, 2003 hingga 2006. Puncak karirnya adalah saat membela Persik Kediri 2006 hingga 2009 bersama trio Latin saat itu, Danilo Fernando dari Brazil, Christian Gonzalez dari Chile. Ketiganya membawa Persik Kediri bermain di Liga Champions AFC 2007 dan berada di peringkat ketiga babak grup, mengungguli klub Shanghai Shenhua dari Cina. Pemain kidal ini sangat handal di lapangan tengah dan mempunyai spesialis tendangan bebas yang mematikan. Selama berkarir di Liga Indonesia, Il Gato atau si kucing belum pernah mendapatkan gelar juara, akan tetapi gocekan dan gaya bermainnya di lapangan adalah ciri khasnya, dan salah satu pemain asing terbaik yang pernah berkarir di Liga Indonesia. Ronald Fagundes sudah menciptakan lebih dari 50 gol dan lebih dari 200 penampilan di Liga Indonesia bersama 4 klub yang dibelanya, PSM Makassar, Persik Kediri, Persisam Putra Samarinda, dan PSSS Semarang. Ronald Fagundes gantung sepatu bersama PSIS Semarang. Di klub tersebut dia memberikan dampak positif terhadap permainan Laskar Mahesa Jenar. Di tahun 2014 dia dituduh terlibat dalam pengaturan skor antara PSIS Semarang versus PSS Sleman, padahal dia tidak ikut bermain dalam pertandingan tersebut. Fagundes dijatuhi hukuman denda 150 juta dan larangan bermain selama 5 tahun. 6. Carlos de Melo. Pemain tengah kelahiran Brazil April 1967, bernama lengkap Antonio Carlos de Melo Macedo. Memulai karir sepak bola di Indonesia bersama Gresik United, dulu bernama Petrokimia, tahun 1992. Setelah Gresik United, Carlos de Melo hanya semusim membela klub seperti Mitra Kukar 1995 hingga 1996 dan Persebaya Surabaya 1996 hingga 1997. Tubuhnya yang gemuk menjadi ciri khasnya, sehingga dia mendapat julukan The Duck karena gerakannya yang lambat dan tubuhnya yang gemuk. Walaupun secara fisik tidak proporsional untuk menjadi atlet sepak bola, apalagi posisinya adalah pemain tengah yang dituntut untuk bergerak ke semua area lapangan. Tetapi prestasinya selama berkarir di Indonesia cukup moncer. Kali menjuarai Liga Indonesia bersama Persebaya dan PSM Makassar. Carlos de Melo mempunyai umpan-umpan yang akurat dan tendangan bola mati yang berbahaya bagi lawan. Tidak banyak berlari di lapangan tengah, tetapi posisinya sebagai pengatur serangan tim sangat efektif. Kaos kaki pendek dan tubuh yang gemuk serta gocekan bola yang aduhai seperti sihir bagi penikmat sepak bola di Indonesia saat itu. Pensiun di tahun 2002 bersama Persita Tangerang, Carlos de Melo saat ini menekuni pekerjaannya sebagai agen pemain. Ada beberapa pemain yang akhirnya bisa merumput di Liga Indonesia. Sebagian pemainnya juga ada yang bermain di Liga Eropa, seperti Portugal, Hungaria, Rusia, dan Ukraina. Menurut kalian, siapa lagi pemain tengah yang merupakan legenda untuk sejarah Liga Sepak Bola Indonesia? Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.